السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار وجاعل ذلك تبصرة لذوي القلوب والاعتبار. ثم الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، فمبارك علينا وعليكم هذا الشهر الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكره وطاعته وحسن عبادته إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Beliau bernama Syekh Riyad dulu yang datang dari jalur Gaza, Palestina. Alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang mulai dari tanggal 2 ataupun di antara kita ada yang mulai tanggal 3. Oleh karena itu mari kita perbanyak zikir pada bulan suci Ramadan ini. فقد جئتكم اليوم من الأرض المباركة حاملا السلام لكم من هذه الأرض، هذا أولا. ثانيا لأؤكد لكم أن جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض هم أخوة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فنحن نحب كل مؤمن على وجه الأرض، وإن اختلف لغته وإن اختلف لسانه وإن اختلف شكله، فكل مؤمن يحب الله ويحب الرسول نحن نحبه، وكذلك نبغض من عاد الله وعاد الرسول ولو كان من بني جلدتنا. فأساس الأمر عندنا في الدين الإسلامي هو الإسلام هو الذي يجعلنا إخوة. Datangnya beliau ke sini yaitu ingin menyampaikan salam dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bahwasanya kita semuanya adalah ikhwah, bersaudara. Sebagaimana firman Allah yang telah dibacakan beliau tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu kami sangat cinta terhadap kita semua, terhadap saudara-saudaranya yang ada di sini di Indonesia. Walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita berbeda bentuk, walaupun kita berbeda wajah, kita semuanya adalah bersaudara. Oleh karenanya kami sangat mencintai kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. وعند الحديث عن بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة، فأود أن أبدأ حديثي بالمكانة الإسلامية والمكانة الدينية لفلسطين. فالمسلمون يؤمنون بكل الأنبياء كما قال تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Kita akan mulai bercerita ataupun menyampaikan peristiwa tentang Palestina umumnya dan nantinya tentang jalur Gaza khususnya. Bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, tentunya kita beriman kepada seluruh para nabi. فمثلا عيسى عليه السلام ولد في فلسطين، وإبراهيم عليه السلام اتخذ من فلسطين موطنا له وتنقل فيها بين القدس والخليل، وكذلك توفي في الخليل رضي الله عنه. وكذلك نبي الله لوط عليه السلام أيضا كان له حظ غير قليل من فلسطين، وكذلك نبي الله سليمان وداود، وجل الأنبياء كان لهم موطن في فلسطين. قال تعالى حكاية عن سيدنا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وكذلك اتخذ من مدينة القدس عاصمة له.
Oleh karena itu, banyak di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peristiwa, yang memiliki perjalanan di Palestina. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir di Palestina dan juga hidup di negeri Palestina. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hidup di Palestina dan juga meninggal di Palestina di kota Khalil. Dan juga Nabi Lut juga memiliki perjalanan di Palestina. Dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki perjalanan di Palestina, juga hidup di Palestina. Dan juga Nabi Daud alaihissalam yang dijadikan khalifah dan karuni juga berada di bumi Palestina. Tentunya banyak di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perjalanan di Palestina. Oleh karenanya Palestina merupakan tanah para nabi. واختتمت هذه الرسالة كما تعرفون بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة المكرمة ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى كافة بكافة الأنبياء إماما في المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكما تعلمون من هذه الآية يوجد لنا عدة وقفات. إن إسراء وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فيه دليل عظيم وأهمية كبيرة. كان يقدر أن يسري الله بنبيه من المسجد الحرام مباشرة، لكنه عندما أتى إلى الأقصى ليدل لنا أن المسجد الأقصى هو بوابة السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بكل الأنبياء إماما دل على أن كل الديانات وكل الأنبياء مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أريد أن أؤكد على مسألة هناك علاقة وثيقة قوية جدا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهذا كما له قدسية في الدين أيضا هذا المسجد له قدسية عظيمة جدا. Dan juga peristiwa yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tidak hanya nabi-nabi terdahulu, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki peristiwa di Palestina, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi kita ini pada malam hari dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjid Al-Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah termaktub dalam surat Al-Isra ayat 1 yang telah dibacakan beliau tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang berada di bumi Palestina. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Nabi langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Karena di Al-Aqsa tersebut ada bawabatus sama, pintu untuk menuju langit. Dan juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Al-Aqsa, mereka salat bersama para nabi dan beliau menjadi imamnya. Oleh karenanya sumber-sumber keilmuan dan juga sumber-sumber kenabian itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup dari antara para nabi, dan juga beliau merupakan imam di antara para nabi. Oleh karenanya hubungan yang kuat ini antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yaitu dengan diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju bumi Palestina.
وبالحديث عن المسجد الأقصى فهو أولى القبلتين وهو أول قبلة صلى الرسول والمؤمنون واتخذوها وجهة له فكما روي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلاة في بادئ الأمر صلى بالناس إماما أكثر من 16 شهرا نحو هذا المسجد وهو المسجد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا تشد الرحال معناها أي إنه أحد المساجد التي يقصد بها العبادة ويشد الإنسان نفسه ويستحب أن يزوره كما يزور المسجد الحرام. Yang mana Palestina Al-Aqsa khususnya merupakan kiblat pertama umat muslim yang ada di muka bumi. Sebelum kita sekarang menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, dulunya umat muslim pernah menghadap ke kiblat yang pertama, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya ada lamanya 16 bulan dan juga ada lamanya 17 bulan. Dulunya umat muslim menghadap ke kiblat yang pertama ini berada di bumi Palestina. Dan juga dalam hadis dijelaskan la tushaddur rihalu illa li thalathati masajid, yang mana kita dianjurkan secara khusus untuk mengunjungi 3 masjid yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama yaitu Masjidil Haram, yang mana kita disuruh untuk bersama dan mengunjunginya, yaitu Masjidil Haram yang pertama yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan yang kedua kata Rasulullah, Masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang berada di bumi Palestina. وهناك نحسب أن وجود الطائفة المنصورة أيضا في هذه المدينة التي يوجد بها المسجد الأقصى وهي مدينة القدس. فكما تعرفون في الحديث الشريف حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وأيضا هي أرض المحشر والمنشر. وقال في الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عقر دار المؤمنين بالشام أي في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Yang mana kota Al-Quds ini, di mana di situ ada Masjidil Aqsa, dan juga ada di antara sahabat menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara umatku yang masih mempertahankan keberadaan Al-Aqsa? Maka Rasulullah menjawab, ada di antara umatku yang masih mempertahankan Al-Aqsa, yang mana mereka masih berada di depan, di garda terdepan memperjuangkan Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat muslim yang ada di muka bumi ini, yang mana mereka berada di depan Al-Aqsa dan juga mereka berada di sekitaran Al-Aqsa. ثم إذا أردنا أن نتكلم عن اهتمام المسلمين بالمسجد الأقصى فمنذ العصور الأولى نبدأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه إلى بلاد الشام. ولما توفي رسول الله قام أبو بكر رضي الله عنه وأنفذ جيش أسامة إلى بلاد الشام هذه البلاد المباركة. وأريد أن أعلمكم أنه أكثر من 500 صحابي قد استشهدوا في بلاد الشام وفي فلسطين. Begitu besarnya peduli kita dan juga peduli Nabi Muhammad SAW terhadap negeri Syam ini, yang mana negeri Syam ini salah satunya adalah bumi Palestina, bumi yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Nabi Muhammad SAW mengutus para tentaranya untuk ke negeri Syam, mengutus para sahabatnya untuk ke negeri Syam, dan banyak di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang syahid di negeri Syam. وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلم العهدة العمرية وفتح بيت المقدس أتى بنفسه إلى مدينة القدس. والعلم أن عمر بن الخطاب في الفتوحات الإسلامية كان عندما تفتح البلاد الإسلامية يرسل خطابا ولا يذهب.
أما عندما فتحت بلاد الشام وفتح بيت المقدس خاصة توجه هو بنفسه رضي الله عنه إلى مدينة القدس. Dan juga dulunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membebaskan, pernah membuka kota Al-Quds ini, yang mana di tangan Umarlah Umar bisa membuka, bisa membebaskan Al-Aqsa ini dari tangan penjajah. Dahulunya Masjid Al-Aqsa dan juga kota Palestina umumnya pernah dibuka, pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab ini dengan tangannya. ثم نأخذ مثالا آخر من التاريخ وهو صلاح الدين الأيوبي. فهذا الفارس المقدام رباه أبوه منذ الصغر على حب المسجد الأقصى، ولم يهنأ لصلاح الدين الأيوبي بال حتى حرر المسجد الأقصى من دنس الغاصبين. وهنا أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، أن عمر بن الخطاب هو رجل عربي، وصلاح الدين الأيوبي هو رجل أصله تركي، لا يوجد بينهم علاقة في الدم، إنما كانت العلاقة التي تربطهم هي علاقة الإسلام. فالاهتمام في المسجد الأقصى يجب أن يكون من كل المسلمين عامة، العرب والعجم والإنجليز والأندونيسيين وغيرهم، كل من كان مسلم فالمسجد الأقصى يجب أن يكون همه. فكما أشرت وأخبرتكم سابقا أن عمر بن الخطاب كان عربيا وفتح المسجد الأقصى، وصلاح الدين الأيوبي كان كرديا وفتح المسجد الأقصى. Dan juga dalam sejarah diceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bukan orang Arab, mereka berasal dari negeri Kurdi, yaitu dari negeri Irak, yang mana mereka dari kecilnya telah diajarkan oleh ayahnya bagaimana untuk mencintai negeri Palestina, bagaimana ia bisa mencintai negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbul Palestin. Dari kecil dia diajarkan oleh ayahnya bagaimana bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Mereka bukan orang Arab, tetapi kecintaannya itu sama dengan halnya orang Arab. Dan juga Umar bin Khattab ini, mereka laki-laki Arab, mereka juga bisa membebaskan tanah Palestina. Artinya di sini beliau menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kita harus peduli terhadap tanah Palestina, karenanya tanah Palestina tersebut milik umat muslim yang ada di muka bumi ini. Tidak ada perbedaan, tanah Palestina milik orang Arab tidak, tetapi tanah Palestina milik umat muslim yang ada di muka bumi ini. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi dahulunya pernah membebaskan, pernah memerdekakan tanah Palestina ini dari tangan penjajah. أما عن حال المسجد الأقصى اليوم فهو للأسف محاصر، لا يستطيعون المسلمون الذهاب إليه، وهو يتعرض للهجمات الصهيونية من قبل الاحتلال صباح مساء. وإنه من الخطر ومن المؤسف أنه أحيانا يمنع الأذان في المسجد الأقصى. Dan juga saat ini keadaan Al-Aqsa masih dikepung oleh Zionis Yahudi laknatullah. Mereka masih mengepung, mereka masih memblokade tanah Al-Quds dari tangan umat muslim yang ada di Palestina tersebut. Terkadang juga Zionis Yahudi melarang saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat. Mereka melarang untuk azan di kota Al-Quds tersebut. وإن المسلمون هناك يبذلون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا المسجد الكبير. فالمسلمون في القدس وفي غزة وفي فلسطين عامة يدافعون عن المسجد الأقصى بالأموال والأنفس، وكذلك الحروب يدفعون هذه الضريبة من أجل أن يظل ومن أجل أن نعيد المسجد الأقصى إلى قبضة المسلمين. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina umumnya, yang ada di Jalur Gaza khususnya, mereka sampai hari ini masih mempertahankan tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang dengan diri mereka, mereka berjuang dengan keluarga mereka, mereka berjuang di garda terdepan. Oleh karena itu, tujuan utama mereka adalah ingin mengembalikan kembali tanah Palestina itu dari tangan penjajah, ingin mengembalikan kembali Masjid Al-Aqsa tersebut dari tangan penjajah ke tangan umat muslim yang ada di muka bumi ini.
وإن الرجال هناك في المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى يدفعون الغالي والنفيس من أجل أن يظل المسجد الأقصى حاضرا. فمثلا يوجد بجانب المسجد الأقصى عدة بيوت يريد الاحتلال أن يطرد ساكنيها منها، فقد دفعوا لهم الأموال الكثيرة من أجل أن يخرج الفلسطينيون من بيوتهم، لكنهم ما خرجوا. وعلى المثال الآخر يوجد شخص هناك في القدس قد دفعوا له شك مفتوح، قالوا له خذ ما تريد من الأموال واترك هذا المكان، فرفض أن يترك هذا المكان. Dan juga Zionis Yahudi laknatullah selalu mengusir saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Cara mereka mengusir dari rumah mereka adalah disuguhkan banyak harta kepada mereka. Ambillah semaumu dari harta ini. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak mau terpedaya dengan ajakan, dengan rayuan Zionis Yahudi laknatullah. Mengapa demikian? Karena ketika mereka merayu, ambillah apa yang kamu mau dari harta ini, tujuan mereka adalah ingin mengusir saudara-saudara kita yang ada di Palestina dari rumah mereka. Lalu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini tidak pernah mau dengan ajakan dan juga dengan rayuan Zionis Yahudi. وأما عن أهل غزة العزة فإنهم يصبرون على الجوع وعلى العطش وعلى الحصار، ويتعرضون لانقطاع التيار الكهربائي، ويتعرضون للحروب الشديدة القوية، وتقذف عليهم القذائف الحربية بالمئات، ولكنهم يعني يدفعون بالشهداء وبالأسرى وبالجرحى، كل ذلك من أجل أن يدافعوا عن كل الأمة الإسلامية، ومن أجل أن يحفظوا المسجد الأقصى الذي كما أخبرت لكم هو ملك لكل المسلمين. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza khususnya sampai hari ini, mereka selalu sabar, mereka selalu bertahan dalam mempertahankan perjuangan umat muslim yang ada di muka bumi ini. Kita telah mewakilkan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, perjuangan kita semua dalam mempertahankan Masjidil Aqsa, yang mana Al-Aqsa tersebut milik umat muslim yang ada di muka bumi. Saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, walaupun mereka berada dalam kekurangan, dalam listrik yang sangat singkat, dan juga mereka berjuang dengan syuhada, dengan banyak dari saudara-saudara kita tersebut yang meninggal dunia, tetapi ini bentuk perjuangan mereka yang mana mewakili saudara-saudaranya yang ada di muka bumi. فأنتم هنا تستقبلون رمضان وجميعكم حول بعضهم البعض. أما في فلسطين وفي غزة غالبا كل عائلة لا تكاد تخلو من شهيد، لا تكاد تخلو من أسير، لا تكاد تخلو من جريح، لا تكاد تخلو من مبعد عن أرضه، وكل هذا ضريبة دفعها أهل فلسطين من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى. Kita semuanya yang ada di sini, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang, bisa berjumpa keluarga, bisa tahlil Ramadan dengan tenang. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, belum tentu mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan di negeri kita ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina umumnya, negeri mereka masih diblokade, masih di bawah jajahan Zionis Yahudi laknatullah. Oleh karenanya, mereka menjumpai ataupun menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh haru dan penuh luka. Banyak di antara mereka yang terluka, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Inilah keadaan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza khususnya. وأخيرا قبل أن أختم أود أن أخبركم أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا، وأن يبارك في أهل هذه المنطقة، وأن يبارك في أموالهم وفي أولادهم، ويجعل أولادهم من حفظة القرآن الكريم ومن محرري المسجد الأقصى. قولوا آمين. Sebelum beliau mengakhiri tausiah beliau menyampaikan bahwasanya saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina sangat mencintai kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nantinya bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada lagi naungan kecuali syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita
dan mudah-mudahan keturunan kita semuanya bisa menjadi generasi-generasi penghafal Al-Qur'anul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam fi syahr Ramadan. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelihatan ibu bapak gambarnya apa? هل تنظر إلى الساعة كم قيد الدرس؟ كنت أنظر إليها كل فترة 25 دقيقة. تمام يعني. Dalam rangka اختصرت saudara kita yang ada di Palestina. Amburaso untuk ACT masjid ini udah familiar kayaknya Bu ya. Karena ada beberapa program ACT yang dilaksanakan كردي في أي مدينة في أي بلد. صلاح الدين الأيوبي من كردي في من أين؟ الأيوبيين في تركيا وحول تركيا. Sementara cabang di Padang Sumatera Barat dibuka pada tahun 2016. ليس العراق. Sumatera Barat sudah memiliki 5 cabang. هذا الإقليم تركيا والعراق وافغانستان اسمها الكرديين الأكراد، يوجد نصفهم في تركيا ونصفهم في العراق. Kenapa demikian? Demi lebih memberikan kenikmatan serta memberikan manfaat yang lebih dekat kepada masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini adalah Ramadan yang diawali dengan kira-kira tarawih malam. Sudah mulai tarawih itu Pak? Ada ya Pak ya, alhamdulillah. Kemudian kita sudah sahur tadi. Ini adalah awal Ramadan kita. لقد صلوا صلاة التراويح. هم صائمون؟ نعم Ya Ibu, itu adalah awal Ramadan kita tahun bisa. Tapi intinya kami hari ini menyampaikan supaya menjadi maksimal menjadi Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang melalui kita jalani, yang mungkin amal ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan ini adalah bisa jadi Ramadan terbaik yang mungkin akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa-apa, izinkan kami dari ACT menggambarkan, menjelaskan secara visual, secara gambar dan data-data bagaimana kondisi Palestina pada hari ini. Dan sama orang dengan pembicaraan beliau. Saya sudah 14 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Abu bertanya, bisa ada saya mengadopsi anak Palestina? Jawab mereka, tidak. Kenapa demikian? Selain anak itu adalah keturunan bagi mereka, aset bagi mereka, tapi keturunan mereka memiliki janji untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Kok dibawa kalau keluar dari Palestina? Silakan menjaga Masjidil Aqsa nanti. Ibu-ibu, bapak itu yang mengenangkan pada hari ini, Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam di dunia. Andaikan pada hari ini diperkenalkan oleh Allah untuk menjaga Masjidil Aqsa, bila berarti bila kita akan menjaga Masjidil Aqsa. Tapi hari ini tanggung jawab dan amanah menjaga Masjidil Aqsa diemban oleh saudara kita yang ada di Palestina sana. Masalah Palestina bukan hanya masalah orang Palestina saja, tapi masalah seluruh umat Islam yang ada di dunia. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, apa yang mereka derita pada hari ini adalah derita umat Islam yang ada di dunia. Ibu-ibu, apa-apa, inilah visi kami ACT, menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Kita lanjut saja ibu-ibu, apa-apa. Kok yang ACT bu? Anak ada juga ACT suaranya berkarya bu. Naik aja dulu ibu. Oke. Jadi Pak. Jadi ACT itu core utamanya adalah kebencanaan. Apapun bencananya, dimanapun bencananya, ACT selalu hadir.
ماذا يقول؟ مكبر الصوت يحتاجه غير مسموع. ممكن هذا مكبر الصوت الخارجي ممكن. هذا بقي كذا. Ibu bapak itu baru beberapa yang dokumentasi, belum lagi beberapa yang kalau tadi 2021 dan 2022. Baik, ibu bapak, hari ini kita bicara Palestina. November, Desember, Januari, Februari, dan Maret kemarin mereka baru saja selesai mengalami musim dingin yang berkepanjangan. Ibu-ibu bapak, dingin mereka semua jadi dingin awal sebelum dinginnya selalu. Dan itu dialami mereka ke pengungsian. Ibu apa-apa, mereka pun juga mengalami COVID-19. Yang kita lakukan, yang kita alami, mereka alami. Itu hanya baru 2 tahun baru di karantina. Tapi mereka sudah puluhan tahun di karantina oleh Israel, ditambah puluh oleh karantina COVID-19. Kita masih tanah hijau belajar udah memenuhi kebutuhan hidup. Tapi mereka, dari mana mereka akan memenuhi kebutuhannya kalau tidak dibantu oleh masalah saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Nah, inilah data Palestina pada hari ini. Kemudian ibu-ibu apa-apa, kenapa ACT hadir di Palestina? Inilah awal daripada kenapa ACT hadir untuk bersama saudara kita yang ada di Palestina. Kajiannya berawal di tahun ketika itu pagi-pagi ada seorang relawan kita dari ACT yang ditembak, seorang dokter dari tahun 2014 ditembak oleh Israel dalam menyelamatkan orang yang ditembak juga. Jadi dokter dari tembak ini relawan kita di Palestina sana. Sampai لا يصل. هذا في غزة. Kejadiannya jam 6 pagi di Sujaya 2014. Itulah awal kita mulai fokus ke Palestina untuk membantu saudara kita yang ada di sana. هذا الشهيد انظر من عائلة جابر نعرفه. من عائلة جابر يسكن عندنا. هذا في غزة. استشهد وهو يسعف يقدم الإسعافات الأولية. تم استشهاده. هذا في المسجد الأقصى العام السابق. مرابطة. وكيف بيتك؟ وصفه. تضرر قليلا وقمنا بالإصلاح. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah Gaza, bapak beliau. Inilah kondisi Gaza. Inilah kondisi Gaza. Ibu-ibu, bapak-bapak, belum kita lanjut ke situ. Itulah kondisi Gaza. Hanya mereka menghadapi musibah pada hari ini. Kosong ya, nah, inilah Palestina. Palestina pada tahun 1947 merdeka yang jauh Palestina saja. Datanglah orang yang katanya cuma numpang ke situ, Israel. Dia ambil sedikit demi sedikit dari tanah Palestina sampai hari ini inilah kondisi Palestina. Ibu bapak, di dalam yang hijau yang ketek-ketek kok ada kebanggaan umat Islam. Kiblat pertama umat Islam namanya Masjidil Aqsa. Kalaulah umat Islam diam saja tentang apa yang terjadi bagi mereka yang ada di sana, tidak tertutup kemungkinan Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh Israel. Ibu bapak, kondisi hari ini
bersih. Pinjam rumah, iya pinjam rumah. Layakkah rumahnya Allah? 1,7 juta orang mengalami krisis pangan, mereka kelaparan. 1,9 juta orang mengalami krisis air bersih. Ibu-ibu apa-apa, dari 100% air yang ada di sana hanya 3% yang bisa diminum dan layak untuk diminum. Makanya ACT membangun sumur wakaf di Palestina sana. Kedalamannya dan itu paling gampang itu 150 meter untuk mendampingi air bersih. Kenapa? Setiap bom yang dijatuhkan oleh Israel tersebut mengandung unsur kimia yang merusak bagi masyarakat yang untuk diminum. Makanya 3% air yang layak untuk diminum sana. Dan 1,2 juta orang memerlukan pelayanan kesehatan. Ibu apa-apa? Inilah listrik 3 jam per hari itu tidak diminum. UB, ketersediaan obat, tingkat lapangan dan lain sebagainya itu mereka sangat membutuhkan pada hari. Nah, inilah kondisi anak-anak kita kemarin ketika musim dingin. Kita baru selesai, mereka baru selesai merasakan musim dingin, dan mereka mengalami musim dingin yang sangat berkepanjangan dan dalam kondisi COVID-19. عندنا 4 فصول. نعم. والآن الآن في الشتاء. في الربيع الآن. في الربيع. نذهب إلى الصيف بعدها. ذهب الشتاء. ذهب الشتاء. عندما الشتاء كم يعني حرارة؟ تصل إلى 15 13. كيف تشعرون عند موسم الشتاء؟ برودة شديدة جدا. تلبسون الجاكيت؟ ألبس الجاكيت و3 بلايز من الملابس. و2 بنطلون أو 3. كم بنطلون؟ 2 أو 3. وبالحذاء دائما أو بالنعل تذهبون؟ لا غالبا ما كنا نلبس الجوارب دائما ونلبس فوقها النعل الحذاء. الثلج ينزل؟ ماذا؟ الثلج أحيانا. ولكن موسم الربيع أحسن. جميل الربيع. جميل. لا يوجد حرارة شديدة ولا برودة شديدة، بينهما. هذه الأيام ربيع عندنا. Ibu bapak, kondisi musim dingin mereka pada hari ini lah. Setiap hari ربيع seperti itu. 4 و5. Untuk memanaskan badannya melalui apa yang ada saja. Ini kayak mereka. Jadi ibu bapak seperti inilah bentuk pengungsian mereka. Dan dalam pengungsian seperti inilah mereka setiap hari di musim dingin kemarin. Ibu bapak, hari ini kita bisa menikmati tidur dengan selimut yang panas, dengan bantal yang ado, dengan kasur yang ado. Tapi mereka tidur di pengungsian hanya beralaskan tanah dan di diamnya apa adonya. Ini Ramadan. Artinya apa? Yang dibutuhkan oleh mereka, apa pula yang kita butuhkan selama Ramadan? Mereka butuh untuk berbuka puasa, untuk sahur dan sebagainya. Ibu apa-apa, kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya kiblat pertama umat Islam itu ada di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Tanggung jawab kita terhadap Palestina sama dengan tanggung jawab Palestina terhadap Masjidil Aqsa. Jadi masalah umat Palestina bukan masalah Palestina saja, Bu, tapi masalah kita umat Islam yang ada di dunia ini. Makanya inilah yang terjadi bagi mereka kemarin untuk memulihkan kembali untuk menghadapi Ramadan ini. Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di masjid ini, mari bersama-sama kita hadirkan Ramadan terbaik untuk mereka. Sekaligus bisa jadi hal sedikit yang kita bantu untuk mereka pada pagi hari ini mungkin adalah amal terbaik yang mungkin akan dicatat dan dibanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa-apa ayat telah diberikan untuk mereka di sana. Termasuk salah satunya adalah keutamaan Ramadan. Saat keutamaan Ramadan ada bulan yang disumpahkan oleh masyarakat Kota Padang untuk masyarakat Palestina. Ibu apa? Jadi bulan logonya hadis Madinah. Ini sumbangan masyarakat Kota Padang yang diberikan oleh warga Kota Padang untuk warga Gaza di Palestina. Nih, kalau logonya logo Padang. Dan itu diberikan dan sudah beraktivitas sudah masuk ke tahun yang kedua. Lamanya ambulan dari sumbangan oleh Kota Padang ini membersamai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah, ibu
Barat dianugerahkan oleh para pemimpin kita di AJT dengan nama Minang Dermawan. Nah, namanya ambulan ini, ambulan Minang Dermawan yang dibantu oleh masyarakat Kota Padang untuk saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah telah bisa membersamai saudara kita yang ada di Palestina sana. Ibu-ibu apa-apa itu perlu dalam bentuk apapun kita harus berikan ke mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh ambulan yang ibu-ibu bapak semuakan untuk saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan apa yang kita janjikan pada hari ini bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ibu-ibu apa? Ini akan menjadi pertanyaan nanti di akhirat. Di saat kita mungkin merasa ibadah kita insya Allah akan memastikan kita masuk surga nantinya. Ibu-ibu apa-apa, kita harus sadar di saat kita menyelamatkan urusan dunia orang tanpa kita sadari urusan akhirat kita sedang dibantu oleh mereka akan diselamatkan oleh mereka. Di saat kita menyelesaikan permasalahan mereka yang ada di sana tanpa kita sadari urusan akhirat kita dibantu oleh mereka, dan mungkin mereka akan menjadi saksi kita di akhirat nantinya. Dan tanpa kita sadari juga bahwasanya di akhirat sana nanti ada sekelompok orang yang akan bertanya kepada kita atau protes kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada mereka surga ya Allah? Di saat kami merasakan dizolimi, Allah, mereka hanya diam saja ya Allah. Hari ini mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita bersama. Hari ini mereka sangat membutuhkan apa yang mungkin kita bisa berikan yang terbaik untuk kita mereka yang ada di sana. Ibu apa-apa, awalilah Ramadan ini dengan suatu kebaikan yang mungkin bisa nanti kita hadapi kebanggaan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, insyaallah kita akan mencari saksi sebanyak-banyaknya di akhirat nantinya. Kita berharap ibu-ibu walaupun kecil yang kita berikan pada pagi hari ini, itulah yang akan mencari kita di akhirat nanti. Orang-orang yang kita bantu selama di dunia ini yang akan mendatangi kita nanti di akhirat yang akan mencari kita. Wahai ibu, wahai bapak, wahai saudara, engkau telah membantuku untukku agar bersaksi kepada Allah, engkau adalah orang yang baik. Hari ini mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Hari ini mereka sangat membutuhkan apa yang kita bantu pada hari ini. Kita harus sadar bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kewajiban kita bersama. Hari ini Allah tumpahkan, Allah amanahkan kepada mereka untuk menjaga Masjidil Aqsa yang harusnya adalah tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu apa-apa, inilah gambaran yang akan kita sampaikan tentang kondisi Palestina. Kondisi Palestina pada hari ini mereka tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi ibu-ibu apa-apa, imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina, seluruh Yahudi yang ada di Ukraina sana dipindahkan ke Palestina. Saudara-saudara kita yang ada di sana terancam untuk kembali digusur oleh orang-orang Yahudi. Hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina sana. Mari kita ambil kesempatan ini. Oh, dia mudah lupa. Dia mudah bisa membantu. Ada tiga hal yang bisa kita bantu. Yang pertama, doakan mereka. Doakan mereka. اليهوديون الذي يسكنون في أوكرانيا نقلوا إلى إسرائيل قال إن شاء الله يموتون. Doakan mereka untuk diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, ikutin bawa ke situ. Lain berani bawa ke situ, lain bawa ke situ. Tidak mungkin jadi beban buat nanti. Maka ikutilah cara yang ketiga. Ajar yang ketiga, jihad wajib tahu. Baca rohnya jadi badan Pak, sebarang kemampuan awak. Oh ini yang baru mampu lah Pak, kayak yang baru mampu lah. Tapi biarkan kan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tak niat. Tapi aku belum nadu bersaksi di oleh Allah. Niatkan dulu Pak. Niatkan komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak niat ya Allah. Tapi aku akan buktikan, aku akan tuntaskan niat abah ini sampai aku mati insyaallah. Ibu-ibu apa-apa, rasaki kita tidak tahu di mana datangnya. Kita tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan niat yang kita lakukan, yang kita tanamkan di hati kita, insyaallah akan memudahkan apa yang kita niatkan tersebut. Ibu apa-apa, kondisi Palestina sekarang ini sangatlah tidak membaik bagaimana kondisi untuk Ramadan pada tahun ini. Apa demikian? Selain mereka juga mengalami seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita ada protokol COVID-19 dan sebagainya. Mereka juga mengalami setelah mengalami musim dingin yang berkepanjangan dan saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya apa? Sangat mereka butuhkan kebutuhan mereka untuk menjadi bensin, menjadi bahan bakar bagi mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa.
Biasanya Bu, kalau kecil beliau di bulan Ramadan itu orang-orang Zionis itu lasak-lasak sebenarnya. Islam orangnya yang beribadah tapi yang mereka gaduh. Artinya apa? Kenyamanan saudara kita yang ada di Palestina mereka ganggu selama Ramadan. Kalau hanya untuk memerdekakan Palestina akan diketek dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada rahasia Allah. Kenapa Allah tidak perlu memerdekakan Palestina atau bebaskan Palestina dari Israel? Apa rahasia Allah? Allah sudah menetapkan ladang amal bagi kita. Awak yang tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, Allah bentangkan ladang amal bagi kita. Ayo ambil ladang amal ini. Jangan sampai nanti di akhirat kita akan ditanya oleh orang Palestina, wahai ibu, wahai apa ketika kami dizolimi dulu apa saksi Pak? Satu apa panggalan kami? Dan itulah yang akan kita alami nanti di akhirat sana. Di saat kita akan memulai menikmati ibadah kita di dunia, akan ada yang protes kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau berikan kenikmatan untuk orang tersebut? Di saat kami mengalami dizolimi, mereka hanya diam saja, malah ikut mentertawakan kami. Ibu apa? Ada seorang ulama di Palestina ketika kita lagi pernah melakukan pembicaraan jarak jauh antara ACT dengan beberapa ulama Indonesia. Mereka mendoakan satu hal saja. Apa kata beliau? Seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk masuk surga karena jihad dan syahid, satu permintaanku kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, tangguhkan dulu jatah surga sebelum orang Indonesia masuk ke surga. Itu doa mereka. Kenapa? Hanya orang Indonesia yang fokus membantu saudara kita yang ada di Palestina. Hanya orang awam. Kenapa kita dominan Muslim semuanya di Indonesia? Mereka doakan umat Islam yang ada di Indonesia. Yang terjadi didoakan oleh mereka, padahal mereka pun dalam kesulitan. Doa ulamanya, ya Allah, seandainya aku yang kau berikan jatah masuk surga karena syahidku, mempertahankan Baitullah. Saya minta kepada ya Allah, tangguhkan saat jatah surga sebelum umat Islam di Indonesia masuk surga. Pak ada waktu. Yang saya berikan untuk mereka. Begitu bangganya mereka dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Hari ini beliau kirim saudara yang ada di sana untuk menjelaskan kondisi Palestina. Ibu apa? Silakan berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, membantu. Kamu dah lupa aku. Tapi aku ada cicilan meja yang bisa deh. Allah, kesalahan ibu. Aku lagi punya, aku yang bisa. Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Ibu bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang bantu. Aku ada 200 sebelumnya aku dari orang-orang bagi utang. Aku ada sekarang. Aku pensiun sebelumnya asal tadi aku mau gaji pensiun. Aku siapkan Palestina sekian terserah. Tapi artinya apa? Aku sudah berkomitmen dari Allah. Ambil niatnya dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti kita akan mendapatkan saksi baru kita di akhirat. Bahwasanya kita diikui. Aku satu membantu saudara kita yang ada di Palestina sana dengan harapan apa yang kita bantu walaupun kecil tapi besar bagi mereka. Tapi kalau ibu bapak ingin belum untuk diingatkan dalam bentuk komitmen tersebut, kami ada lebaran, pokoknya lebaran komitmen. Silakan ibu-ibu baca ibu-ibu bisa menentukan komitmen ibu-ibu bara dan nyonya bilo terserah. Artinya apa? Bilo kan ditunaikan terserah. Tinggal awak ikut namanya catatan itu hanya mengingatkan saja. Oh iya, aku jadi aku cetak sih. Oh ada yang nilainya 1 juta. Aku tadi untuk membantu saudara yang 1 juta rupiah. Cetak saja. Nanti insya Allah kata ingat aku kertas itu. Ibu-ibu bapak sebagai hubungi aja kata baca tiap bulan ya. Tabarru'an walakin Aku tadi aku akan diberikan kasih. Tapi tidak ini loh. ma indahu naqd halian 2 bulan lain, 3 bulan lain, 1 tahun lain, atau setidaknya Allah jangan engkau cabut dulu nyawaku sebelum aku tunaikan komitmenku kepadamu ya Allah. Artinya apa? Niat kau ambil dulu. Niat saja lah dinilai sebagai pahala, apalagi kita praktekkan. Ibu bapak berbanggalah jadi Muslim di Indonesia karena kita didoakan oleh saudara kita yang ada di Palestina sana. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak atas waktunya ibu bapak. Ini mau komitmen itu ada beberapa pilihannya bu. Silakan pilih saja. Bara ibu punya taniannya. Mungkin itu saja. Mungkin aku dah itu komitmen tapi sementara mau jadi pulang dulu jadi kami tunggu sih kok. Kalau misalnya yang ketiga, mana tahu kan. Itu saja ibu bapak. Terima kasih banyak atas waktunya.
inilah bentuk yang kita implementasikan kemarin musim dingin adalah selimut tabah untuk saudara kita yang ada di Palestina sana bekerja sama dengan BKMT Indonesia, Badan Kontrak Legislatif. Nah, kita berikan selimut yang hangat untuk mereka di musim dingin kemarin. Jadi saya bikin pengantin baru bagi siapa? Tidak, kita doang kalau ada selimut kita doang, saya bikin pengantin baru. Pak, inginnya pengantin baru boleh dulu kalau kita berikan ke mereka. Itu semuanya dari mana? Dari sumbangan masyarakat kita. Itu kalau yang ingin tahu rekeningnya silakan. Ya ada misalkan di foto, kalau mau rekeningnya apa, silakan. Ada yang ditanya Bu? Musibah, Allah jauhkan dan Allah mudahkan bagi saudara kita yang sedang mengalami musibah seperti pasama dan sebagainya. Semoga Allah berikan mereka kesabaran dan ketabahan untuk menjalani musibah tersebut. Karena yakinlah di balik musibah pasti ada yang disembunyikan oleh Allah nantinya yang akan berbuat baik kepada masyarakat kita hadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basuh ini. Tinggi basuh. ماذا يقول لك؟ ماذا يقول لك؟ موضوعك جيد. السلام عليكم كيف حالك؟